Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Minar Sinaga di video ini. Di video kali ini saya mau bercerita sedikit mengenai kenapa saya membuka YouTube channel ini. Ini juga adalah inspirasi dari Roh Kudus, di mana setelah saya disembuhkan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara luar biasa 3 tahun yang lalu, dan mulai dari sana perjalanan rohani saya bersama Tuhan itu berlanjut, dan dan saat ini Roh Kudus menginspirasikan saya untuk membuka video YouTube channel ini untuk membagi kesaksian-kesaksian saya dan juga firman Tuhan melalui video-video di sini. Dan itu berawal sebenarnya dari kesembuhan yang Tuhan lakukan atas hidup saya 3 tahun yang lalu, tepatnya Januari juga jadi bulan ini. Makanya saya membuat video mengenai hal ini di bulan ini, dan saya mau bercerita di sini bagaimana Tuhan dengan dahsyat dan supernatural menyembuhkan saya dari depresi. Karena depresi yang saya alami ini bertahun-tahun sudah lamanya, sudah depresi kronis, dan di 2014 itu situasi yang paling parah, dimana pada satu saat saya bangun tapi saya nggak bisa lagi keluar dari tempat tidur. Tangan saya kaku, kaki saya juga kaku, tidak bisa saya gerakan sama sekali. Banyak sekali kata-kata yang tidak bisa saya ucapkan karena seperti kehilangan memori. Susah mendapatkan ingatan atau kata-kata, untuk ngomong aja susah. Dan saat itu untuk berjalan juga saya susah karena tubuh saya seakan shutdown, mental saya shutdown, semuanya shutdown saat itu. Dan di sanalah mulai bergulir sebenarnya terapi yang saya butuhkan untuk masalah saya saat itu. Dan di dalam pengobatan ini pada akhirnya dokter mendiagnosa saya saat itu dengan trauma plus depresi kronis. Dan saat ini saya mau bercerita tentang depresi, bagaimana juga Tuhan menyembuhkan depresi saya yang di mata dokter, psikiater, dan psikolog sebenarnya situasi saya ini sudah hopeless, tidak ada pengharapan lagi untuk sembuh. Dan itu juga dikatakan oleh dokter saya saat itu, kamu harus belajar menerima situasi kamu harus belajar hidup dengan depresi, dan kamu harus menerima kenyataan kalau depresi kamu ini, kamu memerlukan obat antidepresi seumur hidup. Nah, itulah diagnosa dan itulah vonis dari dokter psikiater saya saat itu. Karena menurut dokter, situasi saya itu sangat berat, sangat juga parah, di mana produksi dari antidepresi atau serotonin atau zat bahagia di otak saya itu tidak lagi diproduksi. Jadi Anda bisa membandingkannya dengan seperti orang yang mengalami yang memiliki sakit gula gitu. Jadi produksi insulinnya itu berkurang atau hampir tidak ada lagi, sehingga asupannya harus dari luar. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit gula biasanya, atau dia harus makan tablet insulin, atau harus yang berisi insulin, atau dia juga disuntik insulin gitu ya, supaya bisa balance lagi kebutuhan tubuh pada saat itu. Dan begitu juga situasi saya, karena tidak ada produksi lagi, sehingga dokter memutuskan untuk saya harus mengkonsumsi antidepresi saat itu beberapa tahun lamanya. Dan saya ingat ketika psikiater memvonis seperti itu,
saya sedih, tapi ada juga satu iman yang bangkit di dalam saya, di mana saya percaya kalau dokter sudah menyerah, tapi kita punya tabib yang ajaib, saudara. Itu kabar baiknya buat kita orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Kita punya kabar baik. Kalau dunia mengatakan tidak mungkin, atau dokter Anda mengatakan Anda tidak mungkin sembuh dari situasi Anda, kita dapat melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Dan kalau kita percaya itu, dan kita mengupgrade iman kita, iman percaya kita kepada apa yang Tuhan katakan ini, satu saat saudara, iman kita ini akan bertemu dengan kuasa Tuhan, dan kesembuhan itu pasti terjadi. Jadi jangan merasa letih di dalam situasi Anda sekarang, saudara. Mungkin Anda lagi sakit secara fisik, mungkin Anda sakit secara psikis seperti saya pada saat itu, yang mana juga menghantam fisik saya. Mungkin Anda dalam situasi hal finansial atau apapun juga. Jangan berputus asa, saudara. Apa yang Tuhan janjikan dan firmankan di dalam firman-Nya itu adalah ya dan amin. Saya berdoa saudara tetap bertahan, tetap pegang firman Tuhan sebagai janjinya yang luar biasa. Dan satu waktu saudara, iman saudara ini akan akan ketemu dengan roh Tuhan, dan memunculkan satu mujizat yang saudara harapkan, atau mungkin mujizat yang lebih besar yang saudara tidak harapkan sama sekali, yang jauh lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Jadi tetap bertahan saudara di dalam iman saudara. Waktu Anda sakit saat ini, atau mungkin Anda dalam kesulitan keluarga atau hal-hal yang lain, atau finansial, finansial keuangan saudara, tetap bertahan dan percaya dan pegang teguh janji-janji yang Tuhan berikan kepada saudara melalui firman-Nya, karena ini sangat penting sekali. Nah, saya percaya sekali kesembuhan sejati, saya bilang sama Tuhan, kesembuhan yang seutuhnya Tuhan saya tunggu dari Engkau. Kau pakai waktumu sebanyak-banyaknya, tapi saya akan tunggu dari Engkau. Dan di waktu-waktu itu saya juga berdoa, pergi ke pendeta dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu memang seperti meletakkan di hati saya, tunggu waktuku gitu ya. Dan setelah 2014 saya jatuh sakit, 2018 itu Januari tepatnya, makanya saya bikin video ini bagi kemuliaan Tuhan untuk kesembuhan depresi yang Dia lakukan atas hidup saya. Saya lakukan ini di Januari untuk mengingat kebaikan Tuhan 3 tahun yang lalu, untuk memuliakan Tuhan melalui video ini. Dan saya berharap ada banyak teman-teman juga yang diberkatin melalui video ini. Dan di Januari 2018 itu Tuhan menyembuhkan saya secara luar biasa, di mana itu Tuhan tiba-tiba membuat saya 2 hari lupa ingatan dalam hal positif. Saya lupa saya sakit, saya lupa saya punya obat-obatan antidepresi, untuk obat tidur dan lain sebagainya. Saya lupa itu semuanya sama sekali, dan saya juga bahkan lupa, atau tubuh saya itu lupa dan otak saya itu lupa kalau saya punya banyak keluhan kalau saya tidak memakan obat antidepresi. Dan dalam 2 hari itu saya totally normal. Dan di sini saya tahu akhirnya belakangan kalau di situ Tuhan sebenarnya mau memberitahu kamu sudah sembuh. Aku mau kasih tahu kamu sembuh. Jadi terima kesembuhan ini. Dan setelah 2 hari itu Tuhan kembalikan lagi semua memori saya, juga memori kalau saya sakit, memori badan saya ini yang merekam bahwa saya memiliki banyak sekali keluhan di masa-masa depresi itu, juga secara fisik. Tiba-tiba dalam 2 hari itu saya diingatkan lagi semua. Dan saat itu ketakutan melanda saya, ketakutan dalam hal
saya sudah lupa obat saya 2 hari, bagaimana kalau semua simptom atau gejala-gejala depresi ini datang lagi menyerang saya? Tapi puji Tuhan, Tuhan meletakkan satu confident, rasa percaya di dalam hati saya, di dalam roh saya, kalau saya sembuh dan saya harus pegang kesembuhan ini hari lepas hari. Dan begitulah setiap harinya saya pada saat itu belajar untuk tetap pegang kesembuhan yang Tuhan berikan saat itu. Jadi setiap hari saya berusaha untuk tidak mengkonsumsi obat saya lagi, tidak satu pun, bahkan paracetamol juga tidak. Dan hari per hari pada saat itu saya gantungkan semua iman percaya saya kepada Tuhan dan berkata, aku percaya, aku sembuh Tuhan. Dan 2 bulan setelah itu, dan saya sembuh totally, tidak ada sama sekali gejala rasa sakit, tidak ada lagi. Dan itu seperti ada satu kabut yang hitam yang diangkat dari kepala saya oleh Tuhan, dan ada satu sukacita yang diletakkannya yang sukacita yang tidak terkatakan. Tiba-tiba saya bisa menikmati semuanya yang sebelumnya saya bahkan gak bisa menikmati makanan lagi. Saya tidak bisa lagi menikmatin pada saat itu musim semi ya, jadi saya nggak bisa menikmatin bunga-bunga tumbuhan yang mulai mekar, wangi udara saat itu karena bunga-bunga yang bermekaran itu sama sekali saya tidak bisa menikmati apapun juga. Dan itulah yang dikatakan Alkitab, semangat yang pudar dan akhirnya menjadi semangat yang patah. Jadi perasaan saya pada saat itu dengan depresi ini adalah sepertinya engkau berjalan tapi engkau tidak hidup. Jadi kayak zombie gitu, kayak manusia yang hidup tapi sebenarnya engkau tidak merasakan apa-apa lagi. Itu nol, semuanya nihil. Rasa menikmati itu semuanya nol. Dan itulah depresi sebenarnya. Jadi kalau saudara ada dalam situasi depresi saat ini atau mulai merasakan hal depresi, saya sarankan saudara untuk buka Alkitab saudara, untuk membaca firman Tuhan dan mulai memuji-muji Tuhan untuk mengembalikan kembali semangat yang pudar ini, untuk menjadikan satu sukacita lagi. Dan saya bersyukur Tuhan itu sangat-sangat baik. Dia menyembuhkan saya secara supernatural saat itu, dan 3 tahun kemudian hari ini saya bisa berkata bahwa saya sembuh total. Semenjak hari itu saya tidak lagi mengkonsumsi obat antidepresi, obat penenang, obat tidur atau apapun juga yang saat itu saya konsumsi, tidak ada saya pakai lagi hari ini. Dan bukan karena saya tidak mau, tapi karena saya tidak membutuhkannya. Karena kalau Anda sembuh, maka Anda tidak akan mempunyai satu rasa sakit pun atau rasa gejala akan hal itu. Tidak ada sama sekali. Jadi Anda juga tidak membutuhkan obat-obatan apapun juga. Nah, depresi ini Alkitab mencatat adalah serangan dari roh jahat. Depresi adalah serangan dari roh jahat. Kita bisa melihat dari cerita dari Raja Saul yang pada saat itu ketika roh Tuhan meninggalkan Raja Saul, maka roh jahat masuk kepadanya dan dia menjadi tidak tenang, tidak nyaman dan gelisah. Itu situasi Raja Saul saat itu, sehingga para penasehatnya memberikan advice kepada Raja Saul untuk mencari seseorang yang bisa memuji, memainkan kecapi gitu. Makanya mereka memanggil Daud saat itu untuk memainkan kecapi. Dan setiap saat Raja Saul ini diserang oleh roh jahat tersebut, maka Daud akan memainkan kecapinya, dan Alkitab mencatat kalau roh jahat itu pergi pada saat itu, ya. Jadi ada kuasa di dalam puji-pujian Anda. Dan setelah saya sembuh, saudara, ini juga saya pertanyakan kepada Tuhan. Maksudnya sembuh itu adalah satu hal, saya bersyukur.
Saya sangat-sangat bersyukur dan sangat berterima kasih Tuhan menyembuhkan saya. Tapi satu hal juga saya pengen tahu, bagaimana kesembuhan supernatural itu bisa terjadi, di mana dokter psikiater saya berkata kamu tidak akan mungkin sembuh, dan di tahun 2018 awal kesembuhan dari Tuhan itu menghantam saya, menghantam depresi saya, menghancurkan depresi saya. Dan disitulah saya melihat kalau Tuhan kita adalah Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah tabib yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dan ketika saya bertanya dan merenung kepada Tuhan akan hal ini, Tuhan memberikan saya Yesaya 61 ayat 3. Di Yesaya 61 ayat 3 ini, saya akan membacakan semuanya. Ini untuk mengaruniakan mereka yang berkabung di Sion, dan untuk memberi mereka hiasan kepala sebagai ganti abu. Ini situasi bangsa Israel saat itu. Minyak sukacita sebagai ganti duka cita, jubah pujian sebagai ganti semangat yang pudar, sehingga mereka akan disebut pohon terbentin kebenaran, tanaman Tuhan supaya Dia dimuliakan. Dan inilah yang diberikan Tuhan kepada saya, jubah pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Itu saya nggak tahu, tapi 2 tahun sebelumnya itu Tuhan menginspirasikan kepada saya, kalau ketika kamu mengalami kesakitan gara-gara semua depresi dan trauma yang kamu alami ini, puji aku. Tuhan berkata begitu di hati saya, di dalam roh saya. Puji aku, naikkan suaramu, naikkan lagumu untuk memuji aku. Ingat apa yang telah aku lakukan di hidupmu sebelumnya, dan puji aku. Nah, Tuhan Roh Kudus itu menginspirasikan kepada saya 2 tahun sebelum saya sembuh, untuk terus menaikkan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Menaikkan lagu-lagu pujian dan penyembahan betapa Dia setia, betapa Dia baik, betapa Dia luar biasa baik kepada saya dan keluarga saya. Dan Tuhan menginspirasikan untuk saya mengingat-ingat kebaikannya, mengingat-ingat kebaikannya kepada keluarga saya. Dan saat itu muncul satu-satu lagu pujian dan penyembahan, dan itu saya pakai ketika saya diserang oleh kesakitan, baik itu mental dan fisik. Saya memperkeras volume suara saya dan saya memuji Tuhan saat itu, dan semakin keras lagi depresi menghantam saya saat itu, semakin keras lagi saya memuji Tuhan dan memuliakan namanya dan mengingat-ingat kesetiaannya di hidup saya. Dan itu 2 tahun sebelumnya, saudara. Dan 2 tahun kemudian, kesembuhan itu menghantam depresi saya. Roh kesembuhan yang dari Tuhan menghantam depresi saya dan menghancurkannya sama sekali. Puji Tuhan. Dan ketika saya kemudian berkonsultasi dengan psikolog saya, mereka itu tidak percaya, karena diagnosa dari mereka tidak mungkin kamu sembuh. Dan itulah hal-hal supernatural dari Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh logika. Hal-hal yang mustahil. Dan itu adalah hal-hal spesialis Tuhan kita. Hal-hal yang mustahil adalah spesialisasinya. Jadi saudara, ketika saudara saat ini berada dalam hal-hal yang mustahil, masalah-masalah yang kata dunia mustahil untuk dipecahkan, untuk diselesaikan, untuk diatasin, ada Tuhan saudara yang lebih besar dari masalah-masalah yang mustahil ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengubah hal-hal yang mustahil menjadi mungkin di hidup kita. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan ayat ini kepada saya, Yesaya 61 ayat 3, Tuhan mengingatkan kepada saya, kunci dari
depresi, atau ketika Anda mulai merasa down, atau kurang semangat, atau tidak punya tenaga, atau mulai tidak selera ngapa-ngapain, itu kuncinya naikkan pujian kepada Tuhan, saudara. Pakai jubah pujian Anda, kata Alkitab. Jadi kalau memakai jubah itu Anda harus memakainya. Dan kalau Alkitab berkata pakai jubah pujian Anda, maka Anda harus menaikkan suara Anda, menaikkan lagu Anda mengenai Tuhan, menaikkan lagu Tuhan yang diletakkannya di hati Anda. Puji Tuhan. Kadang-kadang hanya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, Engkau setia. Kalau Anda dalam situasi tekanan yang begitu berat, saya mengerti Anda kita kadang-kadang itu tidak mampu untuk berdoa atau membuka Alkitab. Tapi mulailah dengan memuji Tuhan. Puji Dia karena Dia setia. Puji Dia karena Dia baik. Puji Dia karena Dia tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sama. Dan dari sana, saudara, Anda bisa berjalan kemudian untuk mulai lagi membaca Alkitab Anda, untuk mulai lagi berseru kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Depresi adalah mental illness yang sangat berat, saudara. Apalagi kalau itu sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun Anda alami. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kepada Tuhan kita. Kunci dari depresi adalah pujian. Ketika Anda memuji Tuhan, akan bangkit roh sukacita di dalam jiwa kita, dan pada akhirnya menghancurkan depresi ini, dan bahkan menghancurkan segala sakit penyakit yang Anda alami saat ini, saudara. Mungkin Anda mengalami COVID-19, mungkin saudara, keluarga Anda mengalami COVID-19, saudara. Puji Tuhan untuk kebaikan-kebaikannya. Dan kita lawan COVID-19, bahkan roh ketakutan, saudara, dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia baik, Dia berkuasa, dan Dia tetap Tuhan, Jehovah Rafa, Allah penyembuhmu. Saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk tetap menaikkan suaramu, menaikkan pujianmu kepada Tuhan, karena Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan. Dia layak untuk dipuji dan dimuliakan. Tetap bertahan di dalam situasimu, saudara. Dan di dalam bertahan, andalkan Tuhan. Semoga video ini bisa menguatkan saudara-saudara dengan situasi yang sama, dalam tekanan yang berat sekali, atau Anda didiagnosa depresi oleh dokter. Kabar baik dari Tuhan selalu, tidak ada yang mustahil baginya. Tetap pegang firman-Nya, tetap mengandalkan Tuhan, dan naikkan suara Anda, puji-pujian Anda kepada Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, saudara, Roh-Nya akan menghantam semua masalah saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya berdoa saat ini buat setiap saudara yang mengalami tekanan dan depresi berat. Saya berdoa, Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau membebaskan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sampai jumpa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dui dui.